Saat ini saya akan membahas mengenai catatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apakah ada catatan di luar Alkitab mengenai peristiwa ini? Dan tentu saja ada. Yang pertama adalah dari Josephus, seorang sejarawan Yahudi dalam Antiquities 18 yang mencatat tentang peristiwa ini. Lalu kemudian dari sejarawan Roma yang bernama Tacitus, dia pun mencatat peristiwa yang sama. Lalu masih ada gubernur Roma Pliny yang memberikan laporan tentang peristiwa ini. Lalu ada seorang penulis pagan yang bernama Lucian dan juga filsuf Yunani yang bernama Celsus. Ini belum ditambah dengan catatan para bapak gereja seperti Clement, Papias, lalu juga Justinus Martyr. Ada begitu banyak catatan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, demikian juga kematiannya. Ini semuanya berasal dari tuduhan para imam mengenai polemik mayat Yesus yang sebenarnya tidak masuk akal. Kalau kita perhatikan di Matius 26 ayat 75, saya akan bacakan dalam teks Yunani di bagian akhir, kai exelton ekauson pikros. Perhatikan kata pikros, itu berarti tangisan yang tidak terkendali. Philo menggunakan ungkapan pikros sebagai figuratif untuk mata air yang pahit. Maka kita bisa bayangkan betapa sedihnya Petrus. Sebagai seorang pemimpin para rasul, dia tidak mungkin menginisiasi para rasul yang lain untuk mengambil mayat Yesus. Dia tidak memiliki keberanian karena dalam kondisi yang sangat terpuruk karena penyangkalan yang dilakukannya. Lalu yang kedua adalah kubur Yesus itu dijaga oleh tentara Romawi, tentara yang memegang senjata dan terlatih untuk membunuh, bertarung, berbeda dengan para murid yang kebanyakan adalah seorang nelayan yang tidak memiliki kemampuan fisik dan skill untuk berperang, bahkan di dalam menggunakan senjata. Oleh karena itu, ini semakin tidak masuk akal kalau kemudian ada argumentasi yang menyangkal tentang kematian atau bahkan kebangkitan dari Yesus Kristus. Sebab itu apa yang perlu kita khawatirkan dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar mengenai peristiwa ini? Justru inilah suatu momentum untuk kita semakin percaya bahwa kita beriman kepada sosok ilahi itu sendiri yang membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian dan kehidupan itu sendiri.